pagi, Shalom. Selamat bertemu kembali di layanan servis online Gereja Isa Almasih Makassar 10 Minute with God. Kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mempersiapkan waktu kurang lebih 10 menit. Kita akan membaca merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya hanya firman Tuhan lah yang akan senantiasa menguatkan kita, menuntun dan menerangi jalan kehidupan kita. Tapi terlebih dahulu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan masih memelihara kehidupan kami. Kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan Tuhan, kami akan menjalani hari ini. Kami mau melangkah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adapun bacaan kita pagi hari ini saya ambil di kitab Perjanjian Lama 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Karena ayat ini cukup panjang, maka saya akan membaca bagian ayat 3 dan ayat yang keempat. Selebihnya Bapak Ibu Saudara semuanya bisa membaca sendiri di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Ayat yang ketiga dan keempat berkata demikian. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pasal ini menceritakan tentang Elia, seorang nabi besar, nabi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tapi berbanding terbalik kisahnya dengan pasal 18. Kalau pasal 18 mengisahkan tentang keperkasaan Elia, di mana ia dengan berani menegur Raja Ahab untuk bertobat kembali kepada jalan yang benar, karena dia telah menyesatkan bangsa Israel. Bahkan dia juga berani menantang 450 Nabi Baal, bahkan menumpaskannya, membunuhnya. Kalau pasal 19 ini berbeda. Pasal 19 ini menceritakan tentang di mana Elia takut, di mana Elia nyaris putus asa karena ia ada dalam tekanan Ratu Isabel yang akan membunuhnya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita membaca ini menandakan bahwa Elia pun manusia biasa, seperti yang Yakobus 5 pasal 17 katakan. Elia manusia biasa, sama seperti kita. Ketika ada dalam tekanan, dia bisa saja lemah. Ada kalanya lemah, ada kalanya tidak sanggup, ada kalanya tidak mampu, karena dia manusia biasa. Tapi biarlah di dalam masa tekanan itu kita tidak terpuruk, tapi kembali bangkit dan kembali berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Itu poinnya. Itu poin yang ingin saya bagikan kepada kita semuanya. Siapapun kita, tidak menutup kemungkinan ada kalanya ketika tekanan datang kita takut, ketika tekanan datang kita mungkin menjadi lemah. Tapi biarlah pagi hari ini kita belajar dari Elia, karena menurut saya Elia adalah orang yang kembali menang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, hal apa yang perlu kita lakukan ketika tekanan itu datang menghimpit kita? Yang pertama adalah jangan putus komunikasi dengan Tuhan. Kalau kita membaca di ayat yang keempat, di sana memang kelihatan Elia seperti putus asa, tetapi dia tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Dia menyerahkan keadaannya kepada Tuhan. Dia menceritakan keadaannya kepada Tuhan. Dia berbicara kepada Tuhan. Dan saya percaya itulah yang membuat dia kembali pulih. Dia kembali dibangkitkan oleh Tuhan. Karena dia tidak putus komunikasi dengan Tuhan. Dia tidak memutus hubungan dengan Tuhan. Ada kalanya orang ketika ada dalam tekanan, dia memilih untuk memutus komunikasi dengan Tuhan. Memilih untuk tidak berbicara lagi dengan Tuhan. Memilih untuk berkata bahwa Tuhan, Engkau kenapa tega terhadap aku? Tapi kita belajar dari Elia.
apapun keadaannya, sebagai manusia biasa, sekalipun kita mendapati sebelumnya dia begitu luar biasa, tapi ada kalanya ketika ada dalam tekanan, ada kalanya orang itu lemah, itu manusiawi. Tapi biarlah dalam kelemahan kita tidak meninggalkan Tuhan. Kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan, menceritakan segala keadaan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya sebagai sahabat yang baik, Dia pasti akan mau mendengarkan kita. Dia pasti akan mau memulihkan kita. Perjumpaan dengan Tuhan pasti memulihkan. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna untuk datang kepada Dia, tapi Tuhan mencari orang yang mau untuk datang kepada Dia. Dan saya percaya perjumpaan dengan Tuhan pasti mengubahkan. Perjumpaan dengan Tuhan pasti membawa pemulihan. Dan itulah yang terjadi dengan Elia. Kita melihat beberapa waktu kemudian Elia bangkit dan dipulihkan oleh Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tekanan membuat orang kehilangan kekuatan. Masalah membuat orang kehilangan semangat. Bahkan seperti Elia, nyaris putus asa. Ada kalanya manusia seperti itu. Tapi biarlah yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Biarlah kita tidak putus asa. Mari kembali bangkit dan berjalanlah dengan Tuhan. Seperti yang Elia lakukan. Sejenak dia terpuruk, sejenak mungkin dia putus asa. Tapi ketika dia mendengarkan suara Tuhan, makanlah supaya engkau mendapat kekuatan baru. Berjalanlah. Elia mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dia kembali makan, dia makan, dan dia bangkit, dan dia berjalan seperti yang Tuhan perintahkan kepada dia. Jangan terlalu lama terpuruk ketika ada tekanan. Dengarkan apa yang Tuhan katakan. Jangan apa yang dunia katakan, tapi dengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Karena saya percaya perkataan Tuhanlah yang terpenting untuk kita dengarkan dan kita lakukan. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saat ini mungkin engkau ada dalam tekanan. Saya tahu saat ini adalah masa yang sulit buat banyak orang. Tapi jangan terpuruk dengan keadaan. Tetap dengarkan apa yang Tuhan katakan. Terus bangkit, terus semangat, dan terus berjalan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, yang saya ingin katakan adalah percayalah dalam tekanan Tuhan pasti menolong. Percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Percayalah Tuhan pasti akan menolong kita. Seperti Tuhan memelihara kehidupan Elia. Elia saat di Sungai Kerit dipelihara oleh Tuhan melalui burung gagak. Bahkan ketika Elia ada dalam tekanan Ratu Isabel, Elia juga dipelihara oleh Tuhan, dikirimi makanan oleh Tuhan melalui malaikat. Bahkan 2 kali Elia disuruh makan oleh Tuhan. Bukankah itu merupakan suatu bukti pemeliharaan Tuhan yang ajaib? Sekalipun kita ada dalam tekanan, percayalah Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu janjinya. Kalau saudara membaca di Mazmur 105 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman-Nya yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Jadi Tuhan pasti tidak akan pernah ingkar akan janjinya. Tuhan akan selalu ingat kepada kita, bahkan 1000 angkatan. Termasuk angkatan ini, pasti dipelihara oleh Tuhan. Pasti tidak pernah Tuhan lupakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, percayalah dalam kondisi dan keadaan apapun, Tuhan akan menolong kita dengan caranya ajaib. Entah itu seperti yang Elia alami, lewat cara Tuhan yang ajaib. Tidak disangka Tuhan pakai burung gagak. Tidak sangka Tuhan sediakan roti di saat dia putus asa. Pasti Tuhan pelihara kehidupan kita. Dan di saat-saat seperti ini saya ingin bagikan juga, ingatlah akan Yesaya pasal 41 ayat 10 yang berkata bahwa janganlah takut, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan menuntun engkau, bahkan memberikan engkau kemenangan. Pegang terus janji Tuhan. Jangan putus asa, karena saya percaya Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. 3 hal ini yang saya bagikan buat kita semuanya. Ketika kita ada dalam tekanan, jangan putus komunikasi dengan Tuhan. Yang selanjutnya adalah mari bangkit, jangan terpuruk. Dan mari percaya Tuhan itu adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia pasti menolong kita, karena Dia tidak dapat mengingkari janjinya untuk setiap kita yang percaya kepada Dia, yaitu kita yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat beraktivitas, selamat menjalani hari ini, tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur firman-Mu sudah menyapa kami. Dalam kondisi dan keadaan kami pagi hari ini, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kalau Elia dipelihara oleh Tuhan, maka hidup kami dipelihara dan ditolong oleh Tuhan. Karena kami sama-sama adalah anak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati seluruh kami, seluruh jemaat Tuhan dalam keberadaan kami pagi hari ini. Kami mau melangkah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.